Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa kita sekalian yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung gereja saat ini. Kita sungguh bersyukur ya. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Rancangan Tuhan luar biasa, sempurna. Dan ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa pasal dari kitab Daniel, berbicara bagaimana rancangan Tuhan itu sempurna, sudah selesai ya. Jadi kalau digambarkan sebagai satu cerita itu sudah selesai, sudah finish. Tapi kita sekarang ada pada episode keberapa kita tidak tahu. Nah, kita sedang menjalankan perjalanan hidup kita, ya, perjalanan dalam rangkaian karya Allah yang ajaib, ya. Dan Daniel mendapatkan rahasia itu dan mengungkapkan bagi kita. Nah, saat ini kita membaca dalam pasal yang ke-10. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, ya. Daniel pasal 10 ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Ya, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Nah, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlaku 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku berada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku.
dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ia jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael pemimpinmu itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat satu pengalaman yang luar biasa bagi Daniel. Ya, pengalaman supranatural ya. Waktu dia melihat penglihatan itu, orang-orang di sekelilingnya tidak bisa melihat. Tetapi dikatakan dilanda rasa ketakutan dan mereka lari. Karena memang suasananya berbeda tentunya ya. Hadirnya ini tampaknya yang hadir malaikat ya. Ya, jadi datang dan memberitahukan apa yang menjadi pergumulan daripada Daniel. Nah, rupanya Daniel mengalami satu pergumulan. Ya, kalau kita lihat bagian ini dijelaskan bahwa Daniel bergumul, ingin tahu ya apa yang akan terjadi, dan malaikat ini datang untuk memberitahukan hal-hal yang besar ya kepada Daniel. Di dalam ayat 12 berkata begini, Lalu katanya kepadaku, Jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi kita melihat di sini Daniel bergumul, ya, bergumul, ingin tahu, ya, ingin mendapatkan pengertian dari peristiwa-peristiwa yang dialami, ya, rahasia-rahasia yang disingkapkan kepadanya, dan dia bergumul. Nah, jadi bagian pertama yang memang kita perlu teladani, yaitu ketika kita tidak memahami tentang satu peristiwa atau rindu mengerti atas kebenaran firman Allah, kita perlu ya bergumul, kita perlu datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini Daniel itu berpuasa ya berpuasa untuk mendapatkan pengertian daripada Tuhan ya tentang persoalan-persoalan yang akan terjadi melalui apa yang dialami, melalui penglihatan-penglihatan itu, melalui mimpi itu ya, banyak disingkapkan kepada Daniel. Jadi Daniel ingin mengetahui, berniat dikatakan, ya berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri, dikatakan dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Tuhan meresponi apa yang dirindukan oleh
Daniel. Jadi kalau kita bergumul, kita datang di hadapan Allah, ya Allah mengerti segala sesuatunya. Ya Allah dapat datang kepada kita ya, memberitahukan atau menyingkapkan pergumulan-pergumulan kita untuk kemudian akhirnya kita akan merasa tenang, merasa damai. Oh puji Tuhan, melalui pergumulan-pergumulan ini saya paham, saya mengerti rupanya maksud Tuhan supaya saya menjadi begini, kira-kira begitu. Adakah Bapak Ibu pernah mengambil waktu untuk bergumul di hadapan Tuhan dan untuk merendahkan diri? Nah, Daniel sangat berniat ya, dan dia lakukan. Kita melihat tadi dia tidak mau makan makanan yang enak-enak, tidak berurap. Artinya apa? Dia benar-benar fokus ya, fokus berdoa, bergumul, ya berpuasa ini ya, masuk dalam hadirat Allah. Ya, ingin menggumuli ya apa yang akan terjadi, karena ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Nah, secara khusus tentang kesukaran besar yang akan datang. Nah, dalam pembacaan pasal 10 ini kita melihat bahwa pemberitahuan kepada Daniel tentang kerajaan Persia. Ya, kerajaan Persia yang akan hancur. Ya, yang akan hancur dan akan kerajaan itu nanti akan dikuasai oleh Yunani. Ya, jadi setelah Media Persia, Yunani. Kita melihat dari apa yang penglihatan daripada Nabi Daniel tentang patung itu ya. Dan kemudian kita melihat juga kemarin sudah membaca ya tentang domba, kambing itu ya. Binatang-binatang yang menunjukkan tentang kerajaan-kerajaan itu. Jadi Babel kemudian dihancurkan oleh Media Persia. Nah, kemudian ini Media Persia akan dikuasai oleh Yunani. Jelas tadi dikatakan ya. Ayat 14 dikatakan, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ya, kalau pasal sebelumnya kita melihat di ayat pasal 9 tentang hari terakhir, di mana penggenapan daripada 70 kali 7 masa. Dan yang sedang dinantikan itu adalah 1 kali 7 masa. Sebab 69 kali 7 masa sudah berlangsung, sudah selesai, sudah kita lewati, kira-kira begitu. Jadi tinggal menantikan 1 kali 7 masa ini. Nah, itu sudah diperlihatkan kepada Daniel ya, sudah ditunjukkan kepada Daniel, dan ini dalam waktu yang dekat apa yang akan terjadi dalam konteks pelayanan Daniel, yaitu Media Persia akan dikalahkan oleh Yunani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ya, kita lihat di ayat 15, ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Jadi dia merasa lemas ya, karena ini sesuatu pengalaman supranatural yang pengalaman yang luar biasa bagi Daniel. Di ayat 18, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Jadi Daniel akhirnya mengalami kekuatan setelah ya yang rupanya seperti manusia itu menyentuh dia dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Nah, ketika mengalami pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, ya, maka kita, kalau kita melihat di ayat 9 ini, yang rupanya seperti manusia itu berkata, hai engkau yang dikasih, jangan takut. Jadi jangan takut, kita jangan takut ya. Sebagaimana Daniel dikatakan supaya dia jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat.
Ya, jadi melihat sesuatu yang akan terjadi. Misalnya kita tahu bahwa akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Mungkin juga secara manusia menakutkan. Misalnya kesengsaraan besar, penderitaan yang luar biasa. Ya, dengan kita mengetahui hal itu, ya kita jangan takut. Tapi jadilah kuat, ya hadapi. Ya, kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi, misalnya saja kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi, jangan takut. Ada orang-orang yang sebelum peristiwa itu terjadi sudah diberitahukan oleh Tuhan. Jadi supaya ya jangan kita responi dengan cara yang takut, tapi kita jadi kuat, kita bisa mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi ya, di masa yang akan datang. Nah, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Nah, Tuhan tentu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu ya di depan kita ini. Ya, bisa saja Tuhan bisa menyingkapkan hal yang masih terselubung saat ini bagi kita tentang peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sesuai dengan firman Allah, bukan peristiwa sesuatu yang di luar firman, tidak ada itu. Jadi ada orang kadang-kadang terlalu berani berkata, akan terjadi begini dan begitu, tetapi tidak sesuai dengan firman. Nah, itu namanya nabi palsu ya. Nah, tetapi kalau Tuhan menyingkapkan peristiwa yang akan terjadi, itu selalu sesuai dengan firman. Hanya kita terbatas memahami firman itu, kemudian Tuhan memberikan ya pengertian kepada hamba-hambanya, kepada anak-anak Tuhan yang bergumul. Ya, yang bergumul, yang berniat ingin tahu apa yang akan terjadi dan masuk dalam hadirat Tuhan kemudian menggumuli, maka Tuhan bisa memberikan pengertian, menyingkapkan rahasia yang masih terselubung itu. Tetapi sudah dinyatakan di dalam firman, ya seperti itu. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ya, ini dari pengalaman dari Daniel. Ya, pengalaman supranatural ini menunjukkan apa yang akan terjadi, dan dari sisi kita saat ini jelas itu sudah terjadi, sudah menjadi satu sejarah, kisah nyata. Jadi apa yang sudah dilihat oleh Daniel sudah digenapi. Jadi firman Tuhan iya dan amin. Jadi segala sesuatu yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan itu akan tergenapi. Dan yang sedang kita nantikan adalah tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Ya, di ayat 21 berkata begini, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melainkan mereka melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita Tuhan akan menyingkapkan ya rahasia yang masih terselubung, dan sebenarnya sudah ada di dalam kitab kebenaran itu. Ya, kita punya Alkitab, yaitu adalah firman Allah, dan di situ penuh ya dengan nubuatan. Ada yang sudah digenapi dan ada yang belum. Ya, para peneliti kebenaran firman mengatakan begini, 2/3 dari nubuatan sudah digenapi. Jadi kita menantikan 1/3 dari nubuatan yang akan digenapi. Jika 2/3 dari nubuatan sudah digenapi, bagaimana mungkin kita meragukan yang 1/3 itu? Jadi jangan kita meragukan firman Allah. Berarti yang 1/3 yang akan terjadi itu iya dan amin. Kita akan mengalami itu. Ya, kita akan mengalami. Nah, secara khusus sebagaimana dalam pengalaman supranatural yang dialami oleh Daniel, ternyata ini berbicara tentang hari-hari terakhir. Masih jauh tentu dari masanya Daniel.
tetapi pasti akan tergenapi. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ya, pelajaran bagi kita seperti yang saya katakan tadi, bagian pertama, ketika kita rindu mengetahui lebih banyak tentang rahasia-rahasia yang masih terselubung, kita boleh datang kepada Tuhan, bergumul. Ya, kita gumuli peristiwa ini. Apa yang kita alami kita gumuli. Kadang-kadang kita bertanya begini, Tuhan, mengapa harus seperti ini? Ya, mengapa harus seperti itu Tuhan? Nah, ini namanya bergumul. Mengapa hidup saya seperti ini? Nah, kemudian kita masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ya, dengar suara Tuhan. Maka Tuhan akan datang, ya, memberikan pengertian kepada kita. Ya, bisa melalui kebenaran firman, melalui mimpi, ya, melalui suara Tuhan, ya, kita bisa dengar, kita bisa mengalami hal itu. Daniel mengalami pengalaman itu dan dia tentu bersuka cita, ya, mendapatkan jawaban dari apa yang dia gumuli. Pergumulan-pergumulan dalam hidup ini kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, dan untuk hari-hari yang terakhir, peristiwa yang akan datang, sekalipun kita mungkin diperhadapkan masa sukar, jangan takut, jadilah kuat. Jadi tujuan daripada kita mengetahui peristiwa yang akan datang, sekalipun itu masa sukar, itu bukan membuat kita takut, tetapi menjadilah kuat. Artinya kita tentu mempersiapkan diri untuk hal itu. Kita harus berjaga-jaga, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, memang ironis sekali, ya, ada orang-orang yang tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, akhirnya hidup mereka, ya, cuek saja, ya, tidak menghiraukan hubungan dengan Tuhan, tidak menghiraukan kebenaran. Mereka melakukan hal yang jahat. Jadi kalau kita tahu apa yang terjadi masa yang akan datang di hadapan kita, ini akan menolong kita, ya, membuat kita hidup dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita perbaiki pola hidup kita. Kalau tadinya hidup kita, ya, tidak terarah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi hari ini kita tahu, hari-hari terakhir, ya, melalui kitab Daniel disingkapkan, ada kesengsaraan besar, ada kesukaran besar, ada peperangan antara satu dengan yang lain, ya, ada masalah besar yang kita hadapi. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang yang berjaga-jaga, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemenangan. Dan tentu kita, ya, semakin mengisi hidup kita dengan cara yang benar. Amin. Jadi jangan takut, tapi jadilah kuat. Hadapilah segala sesuatu yang ada di hadapan kita dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.